Nah guys, sekarang aku mau ke dapurnya. Nah, di lantai paling dasar atau lantai setelah lantai satu paling dasar lah pokoknya di ground floor itu adalah rumah makan rumah makan dapur nih. Nah dapurnya nih guys, asal tuh. Ini untuk hojam-hojamnya atau guru-gurunya, itu untuk santri mahasiswa, ini santri SMA dan santri SME di sini. Gitu harga dasar. Nah, sebelah sini, aduh gelap loh, gelap banget. Nah, di sebelah sini tuh untuk uh, masaknya, masak untuk chef atau kokinya di sini harga dasar. Terus itu ada buat daging-daging, tuh freezer, itu harga dasar. Terus di sini, aduh, ini mana sih? Ini kali ya? Oh iya, sip. Ini untuk minum, air minum. Ini air minumnya buat minum. Ini wastafel, ada selar. Nah, di sini adalah WC, douche, WC atau toilet. Bukan toilet, WC buat mandi. Nah, ini untuk jemuran. Nah, ini kamar mandinya. Nah, di sini itu untuk nyuci. Harga dasar ini untuk nyuci yang pakai sabunnya, ini untuk pengeringnya di atas. Jadi setelah dari sini kita angkat ke sini dan langsung eh, jadi atau kering. Di sini itu sekitar 1 jaman, di sini sekitar 2 jam. Jadi kalau totalnya itu 3 jam nyuci itu sampai kering. Dari kering sampai kering lagi. Nah ini mana nih? Nah ini untuk kamar mandinya. Sebenarnya ada shower tapi showernya rusak di sini. Dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ada 7 harga dasar. Gitu. Let's go to the next. Oke harga dasar, kita lanjut lantai ketiga. Aduh mati, ternyala. Nyala lagi harga dasar. Mati lagi. Wah nyala kedua. Ayo kita lanjut. Nah untuk lantai yang ketiga ini harga dasar itu untuk tempat belajar. Menyalakan ya. Ini tempat belajar untuk SMP dan SMA. Itu harga dasar ya. Kita langsung. Ini untuk kelas SMP dan SMP-nya. Seperti ini harga dasar ya. Gitu harga dasar ya. Kemudian tutup. Nah ini tutupannya dikunci kayaknya. Itu kan dikunci. Ini kutupannya atau library atau perpustakaan. Ini juga sama ruang. Nah ini untuk main PlayStation harga dasar. Jadi kalau di sini itu ditutup. Kalau weekend kita bisa main di sini, main PlayStation, ada PlayStationnya. Gitu harga dasar. Nah, lanjut. Ini hampir sama semuanya. Ruang ini, ruang apa? Ruang belajar. Nah, ini ruang kantor untuk guru-guru di sini hojam. Gitu harga dasar. Nah, ini kalau kita lagi belajar terus apa tuh namanya? Mau buang air besar dan mau buang air kecil, kita bisa di sini. Gitu. Nah di dalam sama aja. Nah ini ada air minum. Kalau kita haus ketika belajar kita bisa minum di sini. Nah kemudian ada dasar sama. Nah ini untuk yang khusus mahasiswa nih. Nah di sini disediakan wifi. Kalau mau ke wifi baru di sini. Ini untuk mahasiswa. Gitu harga dasar. Kita biasanya di situ kalau lagi mau belajar terus situ harga dasar. Oke, ini untuk lantai yang ketiga. Mari kita lanjut lantai yang keempat, yaitu di atas sana. Oke, kita lanjut lantai terakhir, yaitu lantai ke nyala. Aduh, nggak nyala.
Nyala. Nyala. Nah, ini lantai ketiga atau lantai terakhir keempat. Itu hanya untuk masjid. Nah, ini untuk buat sandal. Jadi kalau kita sebelum masuk masjid, kita harus taruh sandal dulu. Nah, ini dia masjid kita untuk sholat. Nah, itu harga dasar. Nah, masjidnya harga dasar. Seperti ini harga dasar masjid dari asrama Sulamania. Itu harga dasar. Nah, ini tuh hanya tempat kantin, terus tempat tamu juga kalau ada tamu. Ini kamar mandi, WC personal, gitu harga dasar. Jadi cuma ini kita mau ambil sandal lagi karena kita mau bawah. Selesai. Itu harga dasar seputar dengan asrama di sini harga dasar. Ya baik harga dasar, kali ini aku mau menjelaskan tentang asrama ini bagaimana sih kan. Tadi kan saya sudah mereview atau melihat-lihat lah gimana sih di dalam asrama itu apa aja sih gitu kan. Ada tempat tidur pastinya kan, ada kelas itu gunanya apa nanti saya jelaskan di sini. Juga ada kamar mandi gunanya apa ya, gunanya buat itu ya. Baik, yang pertama itu aku atau saya akan menjelaskan bagaimana sih sistem asrama di sini itu kan. Baik, untuk sistem asrama di sini itu ya hampir sama kayak di asrama di Indonesia, tapi untuk yang mahasiswanya ini agak berbeda atau agak dibedakan dari yang SMP, SMA sama yang SD. Ya karena jadwal untuk mahasiswanya ini kan kadang bertabrakan dengan siswa SD, SMP, SMA gitu. Nah jadi gini ya kalau di asrama ini jadwalnya itu pagi, itu biasa bangun pagi, dan alhamdulillahnya saya kan juga lulusan pesantren, jadi nggak terlalu terkejut kalau dibangunkan pagi-pagi gitu. Itu udah pasti kan, namanya juga asrama kan gitu kan. Nah, bangun pagi, kegiatannya itu kalau pagi itu kita bangun pagi, setelah itu kita sholat subuh. Setelah sholat subuh kita ada bukan kajian, kita membaca surat Yasin, dan itu membacanya itu kalau di Turki itu dalam hati gitu. Bukan dalam hati, maksudnya nggak bersaut atau nggak mengeluarkan suara gitu. Jadi udah kita baca kayak gini, baca bukunya, sudah kita baca aja, tapi itu nggak di dalam hati gitu. Kemudian setelah itu kita zikir setelah baca surat Yasin. Kalau kan itu kan kalau sekarang ini saya juga belum tahu nanti ketika musim panas gimana. Kan namanya jadwal sholat itu berbeda-beda kan. Kadang musim panas dan musim dingin biasanya beda. Kalau dulu saya dingin gitu. Tapi nggak tahu kalau sekarang. Kalau sekarang kan kalau di Turki maksudnya. Kalau sekarang kan musim dingin. Jadi kalau musim dingin itu sholat subuhnya itu sekitar jam 6:30 gitu. Nah 6:30 sholat subuh, baca Yasin sampai jam 7. Kalau sebelum jam 7 itu kita longgar, atau maksudnya baca surat Yasinnya itu sebelum jam 7 itu udah selesai. Nah kita itu zikir teman-teman atau arkada salat. Jadi kita zikir sampai jam 7. Nah jam 7 selesai, keluar dari masjid yang di atas tadi kan. Keluar dari masjid kita langsung makan pagi atau sarapan pagi. Nah sarapan paginya ini itu jam 7 sampai jam 7:30, sampai selesainya gitu. Nah setelah itu untuk anak-anak SMP, SMA dan SD itu mereka berangkat ke sekolahnya masing-masing. Jadi sekolahnya itu nggak di asrama, sekolahnya di luar. Itu ya kayak sekolah pemerintah lah gitu kan. Beda kalau sekolah madrasahnya nanti ada lagi, nanti saya jelaskan. Jadi untuk SD, SMP, SMA itu langsung berangkat ke sekolahnya masing-masing lah. Untuk yang mahasiswa ini contohnya kan saya sendiri
ada juga dari mahasiswa itu berangkat, ada yang sekolah pagi, jadi jadwalnya kan beda-beda nih untuk mahasiswa kan, ada yang sekolah pagi, ada siang, ada malam. Nah untuk mahasiswa ini terutama saya sendiri nih, contohnya ini saya mendapatkan kelas malam, jadi kalau saya itu malam hari baru berangkat ke sekolah ya, baru kuliah di universitas gitu. Nah kalau untuk teman-teman yang masuk pagi ya berarti mereka langsung masuk pagi gitu. Nah setelah makan pagi atau sarapan itu mereka beraktivitas sama sekali. Kalau saya itu nggak ada, biasanya saya ke perpusnya sini yang tadi saya floorkan atau saya lihatkan di Arkada Selar ini. Biasanya saya baca buku, kalau nggak dengerin musik, sekalian wifi-an gitu kan. Nah setelah itu nunggu sampai jam 10. Nah sampai jam 10 kalau saya itu ngambil, jadi gini, untuk mahasiswa ini diwajibkan untuk mengambil kelas agama di asrama ini. Jadi ada dua pilihan, ada pagi, ada sore atau malam, menjelang malam. Nah itu wajib bagi Arkada Selar, bagi mahasiswa. Nah untungnya saya kan ada kelas malam, jadi saya sendiri pakai atau ngambil yang pagi. Nah kalau teman-teman mahasiswa ini ada yang kuliahnya pagi atau kelasnya pagi, berarti dia ngambilnya sore menjelang malam gitu, sekitar jam 6 habis maghrib gitu. Nah gitu Arkada Selar. Kalau saya jam 10 ngambil daras pagi atau pelajaran asrama ketika pagi gitu Arkada Selar. Itu sekitar dari jam 10 pagi sampai jam 11, ya katakanlah ke jam 12 lah. Dari jam 12 kita biasanya saya sendiri mandi kan karena pagi tuh dingin, jadi belum mandi paginya gitu. Kalau ini musim dingin gitu ya, kalau musim panas beda lagi, nggak tahu. Kemudian nunggu jam 1, jadi zuhurnya tuh jam 1 kurang 5 menit sekarang. Jadi menunggu jam 1 kurang 5 menit, setelah jam 1 kurang 5 menit sholat jamaah di atas, yang orang-orang yang mahasiswa yang nggak ada kelas pagi, maksudnya nggak ada kelas kuliah pagi gitu. Nah sholat, setelah sholat baru kita menuju ke bawah, jadi kan ke bawah itu ada dapur. Nah jadi kita langsung makan pagi di dapur. Astagfirullahaladzim, makan siang atau lunch di dapur. Setelah makan beraktivitas biasa. Biasanya saya kalau siang itu setelah makan itu langsung pulang, langsung pergi ke universitas untuk ke Kutupani atau ke library, perpustakaannya. Nanti belum saya vlogkan kan, nanti saya vlogkan gimana di sana kan. Nah gitu Arkada Selar. Jadi biasanya saya ke sana ke kampus. Kalau dari tempat asrama saya ini ke kampus nggak jauh, cuma 12 menitan, tapi nanjak, jadi saya pakai otobus gitu. Daripada otobusnya nggak kartu mahasiswa kan dibalik, nanti saya jelasin. Jadi kartu mahasiswa sini itu satu paket atau satu kartu sama otobus atau Istanbul Card. Jadi saya dipaketkan setiap bulannya tuh 200 step, itu sekitar 80.000. Ya udah, daripada nggak kepake kan, mending saya naik bus aja walaupun deket gitu kan. Nah, jadi saya naik bus tiap ke kampus gitu. Nah, setelah itu ya udah saya sampai malam, sampai di sana. Nah yang di asrama ini yang tadi ada kelas pagi, otomatis sore atau enggak ya jam 5-an gitu mereka balik ke asrama, kemudian mereka mengikuti kajian atau kelas agama di asrama. Setelah itu kegiatannya itu setelah sholat, habis itu mereka ada kelas. Nah setelah ada kelas itu mereka sekitar jam 7, kalau enggak jam setengah 8, itu mereka makan malam di bawah di dapur. Setelah itu sambil menunggu sholat isya, biasanya kita sholat isyanya itu kan kalau di Turki ini sholat isya jadwalnya sesuai dengan Google. Biasanya saya kalau melihat jadwal Istanbul sholat itu biasanya di Google gitu kan. Sekitar jam 19 lewat 12 kalau enggak 15 something gitu.
Nah, jadi kita nggak mengikuti itu kalau di asrama ini. Kalau kita asrama biasanya itu setelah makan itu rehat sejenak sambil bicara-bicara atau sambil YouTubean di kelas ini, di apa tuh tempatnya mahasiswa sambil wifi-an gitu kan. Setelah itu nunggu setengah 9, biasanya setengah 9. Untuk mahasiswanya ini kita sholat jamaah di atas masjid. Nah, itu untuk mahasiswa. Kalau untuk santri-santrinya itu setelah makan malam itu mereka ada kelas. Jadi mereka itu mulainya ada kelasnya, kelas apa? Kelas santri-santri SMA, SMP, SD nih, mereka setelah sholat maghrib. Nah, maaf, mereka setelah makan malam. Jadi sholat maghrib dulu, habis itu sholat, habis itu makan malam. Makan malam, setelah makan malam mereka ada kelas mereka agama gitu di kelasnya masing-masing yang saya tunjukkan di video sebelumnya itu kan. Nah, setelah itu mereka ada kelas sampai jam 9, enggak, sampai jam 10-an gitu akan dasar. Jam 10. Nah, setelah jam 10 mereka sholat isya, baru sholat isya jamaah. Nah, setelah itu mereka istirahat gitu. Nah, untuk yang mahasiswa ini, mereka juga setelah sholat isya itu terserah mereka mau ngapain gitu. Biasanya kita ada yang belajar, ada yang langsung istirahat gitu, dan langsung ke jam 6 atau jam setengah 7 baru dibangunkan untuk sholat subuh gitu. Itu untuk kegiatannya di sini. Kemudian yang kedua rekan Daslar, saya akan membahas tentang fasilitas, apa saja sih fasilitas yang ada di asrama Kamli Kartini atau asrama Sulaimaniyah di cabang Kamli Kartini atau Halkala. Nah, jadi untuk asrama di sini itu kita mendapatkan satu makan otomatis 3 kali sehari. Nah, yang kedua kita mendapatkan fasilitas mesin cuci gitu. Jadi kita nggak usah nyuci pakai tangan. Itu mesin cucinya itu ada 2, satu untuk nyuci atau maksudnya untuk nyuci tahu pakai sabun gitu kan. Yang kedua itu untuk pengering. Jadi kita nggak usah jemur setelah nyuci pakai sabun. Nah, itu ngering atau dry. Udah, tapi lama sih, agak lama. Jadi kita proses nyucinya itu, kalau nyucinya itu 1 jam, kalau ngeringan tuh katakanlah 2 jam lah gitu, jadi 3 jam. 3 jam nyuci sampai ngeringin sampai selesai. Jadi kita nggak usah ngejemur, langsung kering gitu. Itu paling enak sih punya mesin cuci kayak gitu kan. Itu fasilitasnya. Kemudian yang kedua kita juga dikasih fasilitas untuk sabunnya juga. Kalau sabun mandi sendiri, itu sabun untuk nyucinya aja. Itu jadi sabun untuk nyucinya itu enggak bayar atau kita dapat fasilitas dari situ. Kemudian itu saja sih Arkada Selar. Kita dikasih buku juga, Al-Quran juga, tapi ya wakaf. Maksudnya gimana ya? Jadi Al-Qurannya tuh dari sini kayak di masjid-masjid gitu loh. Jadi kita nggak usah beli Al-Quran, ada Al-Quran di sini. Terus ada buku yang buku untuk agama juga, itu nggak bayar, dikasih satu orang satu. Kalau saya pakai bahasa Inggris, kalau teman saya yang Turki pakai bahasa Turki, yang teman saya ada juga yang pakai bahasa Arab, dia pakai bahasa Arab gitu. Harga dasar untuk itu mungkin untuk fasilitas. Oh ya, wifi juga. Ada wifi juga gratis. Ini kenceng juga, alhamdulillah, nggak terlalu lemot gitu lah ya. Kadang ada lemot dikit lah, itu biasa ya. Saya juga upload video ini juga di kelas ini, maksudnya dipakai wifi sini gitu, harga dasar. Kemudian mungkin yang terakhir ini untuk pembiayaan di asrama ini. Jadi ini sekedar pengetahuan saja. Jadi di Turki ini mereka itu mempunyai donatur atau wakaf yang sangat bisa dikatakan sangat besar, sangat luas wakafnya itu. Salah satunya itu yang dikasih wakaf atau yang dikasih donatur itu asrama dan juga
universitas atau kampus gitu. Nah, untuk asrama ini juga alhamdulillah dikasih kering, bukan dikasih keringan, dikasih donatur dari situ, dari wakaf situ, wakaf bisa donatur itu. Jadi alhamdulillah kalau di sini saya sendiri dan teman-teman saya di sini itu membayar untuk asramanya ini per tahun. Jadi per tahunnya itu 2000 lirah Turki. Itu sekitar kalau sekarang tuh masya Allah ya, sekarang rupiah tuh apa tuh namanya, lira tuh turun banget. Jadi 1 lira atau 1 TL itu 1.200. Jadi katakan aja ya 2000 dikali 1.200 itu nggak nyampe 3 juta harga dasar. Jadi murah banget. Itu 1 tahun harga dasar. Dan itu juga apa tuh bisa dibayarkan nyicil per bulan juga bisa, 3 bulan atau 4 bulan juga bisa gitu. Malah gini harga dasar. Jadi ada hojamnya. Hojam tuh katakanlah di sini tuh guru di sini atau pengasuh di sini gitu. Itu mengatakan kalau kalian nggak bayar juga nggak apa-apa gitu. Tapi kan kita nggak enak gitu kan, kita udah meninggal, udah ini gitu kan. Oh iya tadi apa tuh lupa untuk apa tuh ya Allah, untuk fasilitasnya ya kita dapat tempat tidur otomatis, kemudian selimut juga karena musim dingin gitu kan, penghangat ruangan gitu. Jadi kalau di sini kan ini saya juga sampai keringetan ini karena panas gitu, padahal di luar tuh dingin banget gitu. Karena di sini tuh di apa dikasih apa tuh namanya, penghangat ruangan gitu, bukan di dalam ruangan ini aja gitu. Jadi di luar ruangan itu pokoknya di gedung ini semuanya itu dikasih ruang apa penghangat gitu. Jadi kita apa tuh kepanasan bukan panasan, maksudnya ngerasa hangat gitu. Malah biasanya saya juga pakai apa tuh kaos pendek gitu, nggak pakai jaket gitu. Gitu harga dasar. Kemudian tadi kan yang kadang tuh jamnya itu yang ya kayak yang ngurusin kita lah, pengasuh atau mudabir lah, kalau pengurus lah mudabir gitu kalau di pondok itu kan. Itu mengatakan gini, kalau memang kalian nggak ada uang atau memang kalian nggak mau bayar, bukan nggak mau bayar ya, kalian nggak usah bayar gitu katanya gitu. Tapi kan kita nggak enak gitu kan bayar gitu kan. Dan itu kata beliau juga, kalau kalian belum ada uang nggak usah bayar dulu gitu. Ya lebih mementingkan yang lain dulu gitu. Katanya gitu kata beliau tuh. Jadi karena ya gitu Arkadaşlar. Jadi di Turki ini mereka itu sistem wakafnya tuh subhanallah ya, besar banget gitu. Sampai apa tuh namanya, kita membayar segitu gitu dalam 1 tahun gitu. Berarti kan masya Allah subhanallah banget kan. Nah kemudian itu pun ya kita bayar 3 juta itu ya, katakanlah kita ambil 3 juta lah ya, yang 2000 apa tuh lira itu kan yang bayaran per tahun itu, kita udah dapat makan 3 kali sehari. Kemudian makanannya itu atau lauknya itu wah jangan ditanya, kalau enak lah ya, kadang ada yang enak ya, lidah kita kan beda kan. Corba, kalau kalian tahu corba itu aku nggak suka. Ada juga corba makanan Turki kan. Kadang juga kita kalau malam itu masih nih untuk saya akan menjelaskan tentang makanannya itu pagi, siang, malam apa aja. Jadi kalau pagi itu kita makan itu untuk sarapan itu kentang, kemudian telur itu udah pasti, kentang sama telur udah pasti itu. Nah untuk makan siang itu pagi ya Arkadaşlar. Untuk makan siangnya itu biasanya ada nasi, kalau nggak nasi itu Arkadaşlar mie atau spaghetti gitu Arkadaşlar. Itu sama biasanya tuh ada kacang-kacang Arab itu yang kecil warna putih, terus dicampur dengan bukan air, apa tuh, kuah gitu, kuah warna merah, enak juga sih. Nanti dikasih dikit-dikit daging gitu, biasanya saya ngambil itunya. Gitu dasar. Nah kemudian untuk makan malamnya pasti berat. Itu biasanya tuh kita makan nasi otomatis, kemudian lauknya itu biasanya kita daging, kalau nggak ayam gitu kan. Yang ini saja yang bayar segitu dengan kita di Turki itu bener-bener ya sangat terjangkau banget ya Arkadaşlar ya gitu Arkadaşlar. Saya akan menjelaskan tentang asrama ini, maksudnya saya asrama Sulaimaniyah ini itu di berbagai negara itu, hampir di berbagai negara itu ada Arkadaşlar. Contohnya saja di negara kita di Indonesia.
di Indonesia juga ada namanya pesantren atau asrama Sulaimania. Kalau yang saya tahu tuh ada dua, ada di Jakarta satu, satunya tuh di Lamongan kalau nggak salah. Itu ada pesantren Sulaimania dan itu eh, didirikan atau cabangnya dari Sulaimania di Turki. Jadi di Turki ini juga banyak banget Arkadaşlar. Contohnya yang di pusat Sulaimania itu kalau nggak salah saya juga kurang paham ya. Maksudnya bukan kurang paham, maksudnya ada di Ankara, tempatnya di Ankara atau di mana juga saya kurang tahu, atau di Istanbul sendiri juga saya kurang tahu. Itu pusatnya. Kemudian cabangnya itu banyak banget. Di Istanbul ini aja bahkan yang saya tahu tuh ada 3. Itu di Vewa, di Zeytinburnu juga ada, terus di Bakırköy juga ada, terus di Halkalı sini lah ada juga. Jadi asrama Sulaimania itu bukan satu aja Arkadaşlar, jadi banyak banget gitu Arkadaşlar, cabangnya juga banyak banget gitu Arkadaşlar. Jadi gitu Arkadaşlar, ini tentang mengenai asrama saya selama saya tinggal di Turki ya sudah 1 minggu atau 1 bulanan, 5 hari atau 6 hari gitu Arkadaşlar. Jadi saya datang ke sini tuh tanggal 20 Oktober sampai India, sampai Turki. Kemudian kita sekarang tanggal 26 kalau nggak salah, 25 gitu. Lupa juga saya. Itu Arkadaşlar. Jadi sekitar 1 bulan 6 hari saya tinggal di asrama ini gitu Arkadaşlar. Mungkin itu saja ya Arkadaşlar ya. Kalau ada kata-kata yang kurang baik dari saya, mohon dimaafkan. Itu juga datang dari saya. Kalau ada kebaikan dari kata-kata saya, silakan diambil, dan itu masih datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ya Arkadaşlar, kalau kalian ingin tahu berbagai kegiatan saya selama di Turki ini atau kegiatan teman-teman Turki, keadaan di sini gitu, bisa cek Instagram saya yang ada di sini atau di sini, saya juga kurang tahu. Kita rekan selain nanti juga saya di deskripsi juga saya cantumkan Instagram saya dan Facebook saya juga. Biasanya saya update status di situ gitu. Kalau mau tanya-tanya tentang Turki juga bisa di DM saja di situ. Insya Allah saya akan balas DM-nya. Kemudian jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Kalau ada teman-teman yang ingin mengusulkan konten apa aja gitu ya, silakan dicantumkan di bawah ini atau di komen. Oke? Marhaba Arkadaşlar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gula-gula.